keseruannya. Nonton sepak bola itu asik ya. Teman-teman pernah nggak sih nonton sepak bola? Atau teman-teman pernah menjadi supporter dalam suatu pertandingan sepak bola? Menjadi penonton atau menjadi supporter dalam suatu pertandingan sepak bola merupakan salah satu contoh dari suatu jenis kerumunan, yaitu spectator casual crowds. Nah, spectator casual
public opinion. Public opinion adalah sekelompok orang yang memiliki pendapat beda mengenai suatu hal dalam masyarakat. Dalam opini publik ini, antara kelompok masyarakat terjadi perbedaan pandangan atau perspektif. Konflik ini biasanya sangat potensial terjadi pada masyarakat yang kurang memahami akan masalah yang menjadi sumber masalah dalam masyarakat tersebut. Dan yang terakhir ada namanya propaganda. Propaganda ini adalah informasi atau pandangan yang sengaja digunakan untuk menyampaikan atau membentuk opini publik. Biasanya diberikan oleh sekelompok orang, organisasi, atau masyarakat yang ingin mencapai tujuannya. Media komunikasi banyak digunakan untuk melakukan propaganda ini. Kadangkala juga berupa pertemuan kelompok, penampilan, dan publik figur kadangkala menjadi senjata yang ampuh untuk melakukan propaganda ini. Bentuk-bentuk perilaku kolektif. Bentuk-bentuk dari perilaku kolektif ini sendiri ada 3, yaitu yang pertama, tindak kenakalan suatu kelompok yang didominasi oleh orang-orang yang nakal. Yang kedua, tawuran atau perkelahian antar kelompok. Kemudian bentuk yang ketiga yaitu tindak kejahatan berkelompok atau komplotan. Faktor-faktor penentu perilaku kolektif. Perilaku kolektif dapat terjadi diakibatkan oleh beberapa faktor penentu. Faktor yang pertama yaitu situasi sosial, di mana situasi yang menyangkut ada tidaknya pengaturan dalam instansi tertentu. Faktor yang kedua yaitu ketegangan struktural, di mana adanya perbedaan atau kesenjangan di suatu wilayah. Kemudian faktor yang ketiga yaitu menyebarnya suatu kepercayaan umum, misalnya berkembangnya isu-isu tentang pelecehan suatu agama. Kemudian faktor yang keempat yaitu faktor yang mendahului, misalnya desas-desus isu kenaikan harga BBM yang diperkuat dengan pencabutan subsidi BBM. Kemudian faktor yang kelima yaitu mobilisasi perilaku oleh pemimpin untuk bertindak, di mana perilaku kolektif akan terwujud apabila khalayak ramai dikomando atau dimobilisasikan oleh pimpinannya. Kemudian, faktor penentu perilaku kolektif yang terakhir yaitu berlangsungnya suatu pengendalian sosial, misalnya pengendalian polisi dan aparat penegak hukum lainnya. Teori perilaku kolektif. Teori perilaku kolektif ini terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, value added theory atau teori nilai tambah. Niels Melzer adalah tokoh yang mengajukan teori nilai tambah ini. Ia mengemukakan bahwa terdapat 6 tahap penentu terjadinya perilaku kolektif. Setiap tahap dipengaruhi oleh tahap sebelumnya dan kemudian mempengaruhi tahap berikutnya. 6 tahap itu adalah kekondusifan struktural, kendala struktural, berkembang dan menyebarnya keyakinan yang digeneralisasikan, faktor-faktor yang memicu, dan mobilisasi. Yang kedua, social contagion theory atau teori penularan sosial. Teori ini menyatakan bahwa orang akan mudah tertular perilaku orang lain dalam situasi sosial massa. Mereka melakukan tindakan menyeru atau imitasi. Yang ketiga, emergence norm theory menyatakan bahwa perilaku didasari oleh normal kelompok, maka dalam perilaku kelompok ada norma sosial mereka yang akan ditonjolkannya. Yang keempat, konvergensi teori. Kerumunan massa akan terjadi pada suatu kejadian di mana ketika mereka berbagi pemikiran dalam menginterpretasi suatu kejadian. Orang akan mengumpul bila mereka memiliki minat yang sama dan mereka akan terpanggil untuk berpartisipasi. Yang kelima, de-individuation theory. Ketika orang lain dalam kerumunan, maka mereka akan menghilangkan jati dirinya dan kemudian menyatu ke dalam jiwa massa. Macam-macam penyimpangan perilaku kolektif dalam gerakan sosial. Penyimpangan perilaku kolektif yang terjadi dalam gerakan sosial terdapat 7 penyimpangan. Yang pertama, penyimpangan primer. Penyimpangan primer merupakan penyimpangan yang bersifat sementara dan hanya menguasai sebagian kecil kehidupan seseorang. Yang kedua, penyimpangan sekunder, yaitu perilaku yang dilakukan secara khas dengan memperlihatkan perilaku menyimpang.
Yang ketiga, penyimpangan individu, yaitu penyimpangan yang dilakukan individu dengan melakukan tindakan yang menyimpang dari norma yang berlaku. Contoh bentuk perilaku menyimpang ini yaitu anak yang durhaka kepada orang tuanya. Yang keempat, penyimpangan kelompok, yaitu penyimpangan yang dilakukan secara berkelompok dengan melakukan tindakan menyimpang dari norma yang berlaku. Contohnya yaitu perkelahian antar gang atau antar kelompok siswa. Yang kelima, penyimpangan situasional, yaitu penyimpangan yang disebabkan oleh pengaruh bermacam kekuatan sosial di luar individu serta memaksa individu tersebut untuk berbuat menyimpang. Yang keenam, penyimpangan sistemik, yaitu sistem tingkah laku yang disertai organisasi sosial khusus, status sosial, peranan, nilai, norma, serta moral tertentu yang semuanya berbeda dengan situasi umum. Dan yang terakhir, penyimpangan seksual, yaitu bentuk perilaku yang digunakan untuk mendapat kepuasan melalui penyimpangan seksual ini. Contoh bentuk perilaku menyimpang jenis ini adalah eksibisionisme, voyeurisme, dan voyeurisme.